Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market rally sebesar 2,15%. Dengan total market cap mencapai di 2,84 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat untuk hari ini dia ada peningkatan sebesar 0,34% ya. Jadi rally Bitcoin pada hari ini cenderung lebih besar dibandingkan alts in general ya. Nah, untuk BTC sendiri sebenarnya sih oke ya. Kemarin itu dia rally totalnya 2% dan daily close di angka 86.000 lebih 33 USD ya. Nah, jadi ya, sebenarnya not bad, tetapi ya seperti yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin, ya weekly close-nya nih sebenarnya lebih penting ya. Weekly close-nya itu kalau sampai di bawah dari BSB atau jebol dari BSB, ada statistik yang gue harus ingatkan lagi begitu ya. Statistik dimana kalau BSB jebol ya, itu akan cenderung membuat lower low dan itu cukup kuat sebenarnya statistiknya ya, seperti yang kita bisa lihat di sini nih. Jebol akhirnya lower low begitu. Bisa dulu rally, bisa langsung lagi lower low. Tapi intinya apa? Setelah jebol dia akan cenderung membuat lower low dulu ya. Nah, ini terjadi di sini, terjadi juga di sini, terjadi juga di sini ya, ini otomatis ini bear market ya. Lalu juga di sini ya jebol dia membuat lower low. Selalu kayak ngejar lower low sebelumnya. Ya, jadi ya itu statistik yang sebenarnya kita bisa tarik terus mundur nih ya. Jebol, lower low, ujung-ujungnya jebol, lower low begitu. Nah, tinggal pertanyaannya satu, weekly close nanti di hari Senin di mana? Itu yang pertama. Ya, itu berarti akan menjadi indikasi minimal mungkin lower low-nya akan ngejar ke situ gitu. Nah, yang kedua adalah ya mungkin kalau kita optimisnya ya kita lihat dulu nanti besok akan seperti apa. Kalau besok weekly close-nya di atas dari BSB, berarti di atas dari 89.300 ya berarti aman. Itu malah statistiknya kebalikannya kalau sampai dia berhasil mempertahankan BSB sebagai support. Kalau kita ambil contoh di sini ya. Ini kan di retest juga nih, di retest ya, tapi nggak jebol. Apa yang terjadi? Ini mantul namanya ya, mantul. Mantul ujung-ujungnya akan membuat higher high begitu. Nah, kalau di masa-masa tertentu bisa membuat new all time high begitu ya. Jadi ini benar-benar apa ya? Pivot point dari Bitcoin ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas dari BSB, weekly close di atas dari 89.300, statistiknya bullish. Lanjut membuat higher high, bahkan bisa new all time high. Tapi kalau jebol di bawah, ya seperti yang kita tadi sudah bahas tadi cukup panjang ya, membuat lower low begitu. Dan ini statistik mantul di BSB juga kuat sebenarnya ya, apalagi buat lo yang sudah nonton DCWT minimal setahun ke belakang lah ya, kita sudah dapat beberapa kali nih pantulan BTC ya. Nah, ini salah satunya. Lalu selain dari itu juga ya, nah kayak gini nih ya. Kalau dia di retest dan berhasil mantul akan membuat higher high. Seperti di sini, lalu juga seperti di sini. Ya, jadi sekali lagi ini masa-masa penentuan bagi Bitcoin apakah dia akan melanjutkan momentum bullish dia kemarin di sini atau jangan-jangan dia akan membuat lower low dulu begitu ya. Dan gue penasaran kalau sampai ya ini kita masih belum tahu ya, tapi kalau sampai weekly close di bawah dari BSB, apakah dia akan mengunjungi lagi EMA 50 seperti di kuartal 4 ya, nggak kuartal 4 sih mungkin ya. Kuartal 3 dari 2024 kemarin atau enggak nih? Ya karena kemarin seperti itu, jebol udah gitu retest ke EMA 50 dua kali begitu. Ya ini tentunya EMA 50 di weekly ya. Oke. Jadi mungkin itu aja sih. Itu yang sangat penting untuk kondisi Bitcoin, uh, terutama untuk besok ya, besok jam 7 pagi. Seperti apa nih ya? Karena dalam 20 jam ya, dalam sehari itu bisa banyak hal yang terjadi. Ya jangan lupa nih. Kemarin di sini gitu ini ngedam 5%, ngedam lagi 4, 3 dan seterusnya ini ya dalam sehari begitu. Jadi ya lagi-lagi kita jangan coba tebak-tebakan, kita tunggu aja sampai besok faktanya seperti apa ya. Dengan kita tidak tebak-tebakan, dengan kita mentalitasnya tuh instead of predicting tapi lebih ke reacting ya. Daripada kita prediksi tapi mentalitas kita itu jadi bereaksi, itu akan jauh lebih enak, lebih nggak stres dan ya udah gitu, jadi nggak terlalu ditambah-tambah perasaan begitu. Kalau pakai misalkan kita nih, kita prediksi, nih pasti Bitcoin akan berhasil mantul ya, wah sekalinya nggak kejadian kena tuh kesel ya. Tapi kalau lu nggak mencoba untuk prediksi,
lu santai-santai aja. Ya udah kita lihat faktanya seperti apa. Kalau sampai ternyata nggak kejadian sama yang lu inginkan, ya sudah. Ya kan kita sudah siap karena kita tugasnya bereaksi. Nah itu mungkin terdengar simpel, kayak emang beda bang, beda ya. Kalau lu mindset dari awalnya itu salah, itu akan sangat gampang lu membawa emosi lu. Begitu. Nah kalau udah emosi masuk ke market, berantakan ya. Jadi sekali lagi tinggalkan emosi lu di inilah ya, tinggalkan dulu di rumah aja, jangan dibawa-bawa untuk investasi. Begitu ya. Oke. Next kita lihat dulu untuk Ethereum ya. Untuk Ethereum ya nggak bagus ya. Sayangnya kemarin juga jebol. Jadi kemarin tuh daily close di bawah dari 2223 ya. Seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Bitcoin dominance memang sedang kembali meningkat lagi. MA20 di reclaim begitu ya. Wanna guess why? Ya kalau menurut gue ya simple, lack in liquidity. Balance sheet masih terus turun, masih QT ya. Saat masih QT ada ketidakpastian di market, orang-orang akan cenderung lebih berani pegang BTC. Begitu. Paling cuma beberapa alts aja yang menjadi exception. Nah, tapi yang suka menyebalkan tuh apa ya? Orang-orang tuh melihat ada segelintir alts dan dia menganggap, oh ini buktinya nih ya, ada nih alts yang menang lawan BTC. Iya, tapi berapa banyak? Rata-rata itu outperform oleh BTC. Begitu. Bahkan yang dulu digembar, wah dulu di dewa-dewakan, sekarang dimaki-maki kayak Solana gitu. Kalau menurut gue sih ya gue sih tetap hold gitu ya. Tapi ya ini dia buktinya ya. Jadi ada satu apa ya? Ada satu fenomena yang cukup aneh sebenarnya di market ya. Orang-orang tuh uh, selalu percaya bahwa alts akan terus outperform BTC, tapi pada faktanya tidak terjadi ya. Tapi ya lucunya seperti itu, dulunya wah kayak Solana dielu-elukan, sekarang Solana dimaki-maki, wah kacau nih gue minus di Solana dan seterusnya ya. Ya memang begitulah ya, orang-orang tuh memang seperti itu. Jadi jangan sampai kita kebawa dengan naratif bahwa oh alts itu selalu menang lawan BTC. Oh enggak ya, kita punya statistiknya sini. Statistiknya itu alts ya, kita ini aja ya, kita masukin langsung candle setahun nih. Kita bisa di sini alts itu cuma berkuasa 1/4 ya. Nih, kan satu bisnis cycle 4 tahun ya. Nah nih, di 2017 alts berkuasa. Udahnya 2018, 2019, 2020 siapa yang berkuasa? BTC ya. Baru cuma dikasih setahun lagi di 2021 untuk alts berkuasa. Udah gitu ya. Nah banyak orang nggak sadar itu gitu. Banyak orang yang pokoknya gue nggak mau pegang BTC. Buat apa pegang BTC? Loh ini alasannya. Karena BTC itu menang 3/1 gitu loh. Ya dari 4 tahun 3 tahun yang mendominasi itu BTC. Cuman orang kemakan terus dengan narasi altcoins karena di masa-masa ini banyak altcoins yang pahamnya gila-gilaan. Tapi statistiknya bilang itu cuma setahun dari 4 gitu loh. Cuman banyak orang yang berjudi di market, masukin semua duit mereka, bahkan mending pakai duit mereka. Kadang-kadang pakai duit panas juga, pakai duit orang lain gitu ya. Yang dia pinjam karena dijanjikan akan altcoin season, dijanjikan 20 juta jadi 2M dan seterusnya. Padahal statistiknya tidak seperti itu. Nah gue juga ngerti yang dulu bilang 20 juta jadi 2M itu apakah tahu statistiknya atau nggak peduli gitu. Ya tapi suka nggak suka statistik tuh, statistik tuh nggak caper. Begitu ya, terserah lu mau tahu gua atau enggak, terserah lu mau pelajari gua atau enggak, yang penting ya ini berjalan begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke DXY ya. DXY untuk DXY kembali menguat dan ya lagi-lagi kalau DXY menguat alts BTC cenderung ada hambatan ya, cenderung ada hambatan ya. Jadi kita tinggal lihat aja. Mungkin ya penentuannya lagi-lagi sih nanti hari Senin alias besok ya, besok jam 7 pagi daily close dari Bitcoin di mana? Di atas atau di bawah dari BSP. Kalau di atas, statistiknya berkata dia akan membuat higher high, bahkan bisa possibly new all time high ya. Tapi kalau di bawah alias jebol dari BSB ya kita harus siap dengan lower low yang tadi kita sudah bahas di depan ya. Oke. Next news. Untuk news ini datang dari US ya, di mana di tanggal 7 nanti Donald Trump akan membuat the first crypto summit di White House ya. Ini summitnya isinya apa sih? Jadi intinya itu mereka akan, atau lebih tepatnya si Trump akan mengundang CEO investor dari crypto industry begitu ya. Mungkin ya yang paling gue kebayang sih ya berarti mungkin si Brian Armstrong ya, lalu si yang itu loh Winklevoss twin ya.
lalu ya berbagai macam investor lagi lah mungkin ya. Nah, dia akan semua dibawa ke White House. Ya di situ mereka akan yang ngobrolin mungkin mengenai regulasi kripto dan segala macam lagi yang lain. Ini ads-nya banyak banget nyebelin ya. Ya intinya seperti itu ya. Nah, apakah ini akan membuat market ngepump? Ya mungkin aja tergantung hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti satu, gua akan sarankan ke lu sekali lagi, jangan berharap di tanggal 7 ini lo akan kayak mendadak, mau dari nge-short maupun nge-long, ya jangan seperti itu, ya. Kita untuk masuk ke market jangan berdasarkan news, jangan berdasarkan hype tertentu, jangan berdasarkan wah ini akan begini kalau di event ini. Nah nggak bisa seperti itu. Harusnya lu udah belajar kan, udah berkali-kali nih kita kena ya. Di halving kemarin ya, lalu di ETF spot launch ya, lu bisa lihat pada faktanya saat launchnya itu malah buying the rumor and selling the news ya. Nih, waktu halving apa yang terjadi? Malah lower high, lanjut lagi lower low ya. Itu masih mending ya. Ini waktu ETF spot nih ya, rilis di sini Januari awal ya, Januari ya early lah ya. Early January. Apa yang terjadi? Drop setelah itu malah ada yang sehari ngedump 7%. Nah, itu ya. Jadi udah jangan kita berpikir bahwa wah oke, nanti tanggal 7 Maret kita akan long market pasti ngepam. Nggak ada yang pasti ya. Bisa terjadi buying the rumor dan bisa terjadi buying the rumor and selling the news. Bisa juga tanggal 7 Maret tahunnya nggak bagus hasilnya dan lain-lain. Jadi jangan menggantungkan banyak uang gitu ya, atau lu ngebuka posisi yang over leverage gede-gedean di masa-masa yang dianggap penting gitu. Karena kalau lu udah ngikutin terus DCWT, ngikutin TCI, harusnya sih udah ngeliat ya bahwa ujung-ujungnya seperti itu nggak worth it. Karena itu tebak-tebakan, nggak beda jauh sama lu judi bola begitu. Wah, gue pegang misalkan ya, ada Madrid lawan siapa gitu. Wah, gue pegang nih Madrid. Oh, pasti bagus, pasti menang. Gak ada yang pasti, tau dia kalah gimana. Nah, lu boncos kan. Ya, jadi itu gak ada bedanya sama lu judi bola kalau lu buka posisi over leverage, mau long, mau short di tanggal-tanggal yang dianggap penting lah. Misalnya seperti itu. Ya, justru kalau gue mungkin akan lebih hati-hati sama posisi futures gue karena bisa terjadi extra volatility di tanggal-tanggal sekian. Ya, di tanggal-tanggal itu bisa terjadi extra volatility yang kita nggak bisa tebak hasilnya seperti apa. Ya, udah aku ingetin itu aja. Ya, jadi jangan sampai tanggal 7 Maret lu berjudi di market. Ya. Oke, selanjutnya economic calendar. Kita akan bahas minggu depan ada apa aja. Hari Senin tanggal 3 Maret. Kita akan langsung digempur oleh 3 data penting. Ada S&P Global Manufacturing PMI, lalu juga ada ISM Manufacturing PMI, dan juga Manufacturing Prices. Hari Selasanya dari US, tumben ya, Selasanya malah libur. Oke, Selasanya libur. Hari Rabu dari US kita akan keluar ADP Non-Farm Employment Change, ini penting ya. Lalu juga ada juga S&P Global Services PMI, and then penuh juga nih, ada ISM Non-Manufacturing PMI, Prices, dan juga Crude Oil Inventories ya. Jadi untuk hari Rabu cukup padat. Hari Kamis kayaknya kemungkinan besar Initial Jobless Claim. Initial Jobless Claim, and then apa lagi? Udah cuma itu aja ya. Hari Jumatnya kita akan ada Average Hourly Earnings, Non-Farm Payrolls ya. Lalu juga ada Unemployment Rate. Nah, penting ya. Jadi, ada satu lagi yang gak kalah penting. Di jam 11 malam kita akan ada Fed Monetary Policy Report ya. Jadi minggu depan cukup padat ya. Cuma hari Selasa aja libur, sisanya hajar terus penuh ya. Yang mungkin ekstra penting adalah hari Jumat nih, karena akan ada unemployment rate ya, tingkat pengangguran di US, dan juga Fed Monetary Policy Report ya. Semoga ini hasilnya bagus ya. Dan oke, ini juga nih ya sedikit catatan. Hari Sabtunya si Jerome akan ada speech ya jam 12.30 malam ya. Jadi siap-siaplah, minggu depan cukup banyak data-data penting dan possibly bisa membuat market extra volatile ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice
Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk posisi futures masih belum ada setup ya. Jadi langsung aja ke spot. Untuk spot ada di EMA 200, lalu ada juga di angka 73.116 dan 71.676 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Untuk di Ethereum kemarin sayangnya tidak kena target TP dan daily close di bawah dari 2223, maka terjadi cut loss. Walaupun cut lossnya tipis sih ya, minusnya berapa sih paling? Coba kita cek. Ya nggak sampai 1% lah ya, signifikan jauh dari 1%. Tapi tetap SOP-nya keluar cut loss ya. Oke, untuk spotnya berarti ini kan jebol nih. Oh sorry bentar, sebelum spot ini masih ada setup lagi sebenarnya. Kemarin kan sudah terjadi retest pertama di angka 2177,3 sebagai support. Dan jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2223 ya. Posisi spot di 2177, 2123 dan di 1932,7 ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT bukan sesi pertama ya, ini soalnya hari Minggu. Dan jadi the only DCWT pada hari ini, ya gua akan ingatkan lagi untuk para newbies ya, tetap lakukan DCA ya, konsisten ya, dan 70-30. Ya, itu sebenarnya paling simple sih, serius. 70-30 konsisten terus DCA ya. Dan ya otomatis 3 golden rules juga begitu. Karena kenapa? Ya statistiknya ya masih di pihak kita sebenarnya begitu ya. Tapi gini, sekali lagi kalau gua udah jelas ya, kalau gua tuh udah punya patokan yang jelas untuk kalau sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu EMA 50 ya. Jadi selama Bitcoin masih menjadikan EMA 50 sebagai support di weekly ya, bukan di daily, di weekly, ya sudah, kita akan terus akumulasi begitu. Dan ya kalau dari historical datanya ya, kita siap-siap nanti TP-nya di kuartal 4. Itu sudah terjadi berkali-kali ya, dari cycle ke cycle. Ini kuartal 4 post halving year ya. Ini juga yang di belakangnya lagi ya. Ini juga kuartal 4 dari post halving year ya. Ini juga sama, kuartal 4 dari post halving year. Berkali-kali berulang-ulang begitu ya. Ya, tapi ya baik lagi ya, gua tetap menyediakan ya safety belt just in case tidak sesuai harapan. Jadi kalau sampai terjadi 2 kali weekly close, ada yang sempat nanya, "Bang, 2 kali weekly close seperti apa contohnya?" Ini kan yang 50 nih, warna biru nih ya. Nah, kalau sudah sampai udah jebol ada 2 candle weekly close di bawah dari yang 50 berturut-turut nih. 1, 2, udah itu pasti selalu masuk bear market. Lihat, 1, 2 bear ya, bear market tuh ya. Lalu di post halving year lain di sini nih ya, ini kan post halving year nih ya. Apa yang terjadi? Jebol ya. 1 candle, 2 candle tamat bear market ya.
Cek lagi post halving year selanjutnya. Bukan selanjutnya tapi sebelumnya ya. Ini di 2000, wah zaman lumayan juga nih, 2014 udah jadul ya. Lihat, jebol. 1, 2 candle, apa yang terjadi? Bear market. Ya, jadi datanya sudah sangat overwhelming, banyak sekali seperti itu. Jadi ya udah, kita bisa jadikan MA50 sebagai safety belt kita ya. Gua harap buat lo bingung udah kebayang sekarang ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk DCWT kita pada hari ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Please 3 aturan itu jangan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. No, ya. Dilakukan, ya, diadopsi gitu. Ya, dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.